Bismillahirrahmanirrahim. Dan keenam ya? Iya. Nah, ini lagi ngomongin di malam nisfu Sya'ban semua semua kaum Bani Adam dari umatnya Nabi Muhammad mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari segala dosa. Ya, itu di malam nisfu Sya'ban. Nah, malam nisfu Sya'ban itu adalah malam pengampunan dosa tahunan. Jadi ibu-ibu kita itu dikasih kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan ampunan dari segala dosa kita. Ada hariannya, ada mingguannya, malam Jumat, ya. Kemudian ada bulanannya. Kalau bulanannya apa? Bulanannya apa? Al-Jumu'ah ila Jumu'ah kafaratun lima bainahuma. Ya. Jadi dari Jumat ke Jumat, bulan termasuk hari Jumat ya. Nanti tahunannya itu malam nisfu Sya'ban. Kecuali ada beberapa yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Siapa saja orang yang menjadi pembunuh. Itu yang pertama, pembunuh ya, itu dosa besar. Kemudian yang kedua, ibu-ibu al-a'raf. Al-a'raf itu Al-a'raf itu mengabarkan berita-berita yaitu orang yang mengkhabarkan daripada berita yang telah lalu yang tiada sabit. Kalau al-a'raf ada al-a'raf itu ada yang memberikan kabar yang lalu tapi tidak benar. Ini yang tidak benar ya. Kemudian al-a'raf juga ada yang punya kemampuan untuk memberikan kabar yang akan datang. Belum terjadi udah diceritain ini bakalannya begini. Tidak didasari oleh Al-Quran dan hadis. Itu namanya al-a'raf. Al-a'raf itu apa ibu-ibu? Tukang tenung, peramal, ya tuh peramal, kahin tuh peramal juga, ya, tukang sihir, tuh, ya. Terus orang yang menggibah, ngomongin orang yang fitnah. Udah nih kemarin ibu-ibu berlalu, orang yang suka memfitnah, orang yang suka menggibah, orang yang suka namimah. Nah, mulut semua tuh Bu ya. Ibu-ibu, kita udah belajar tuh Bu, fitnah itu al-fitnah tuh asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau bunuh fisiknya yang dimatiin, kalau fitnah jiwanya yang dimatiin. Mati mah kagak. Akhirnya apa ibu-ibu? Hatinya selalu sakit, jadi penyakitan. Jangan, tapi ibu-ibu jangan orang yang penyakitan iya ya, jangan juga kita nyangka kayak begitu. Ini penyakitan nih, dia suka digibahin, suka difitnah. Kalau fitnah itu ibu-ibu nyeritain yang tidak sebenarnya, ya, bukan kenyataan. Kalau gibah nyeritain yang memang sebenarnya. Jadi ibu-ibu sebenarnya aja kagak boleh itu Bu. Biarlah itu cerita yang tidak enak tersebar, tapi bukan karena kita yang nyebarin gitu. Gibah. Kenapa dibilang gibah ibu-ibu? Gibah itu adalah diambil dari kata-kata ghaib. Ghaib tahu ibu? Nggak ada. Orangnya nggak ada. Ya, jadi makanya dibilang gibah, ngomongin orangnya kagak ada. Iya, kalau
Ibu bisa banget nyebutinnya. Benar. Ayo, lu tadi ngomong gue ya. Nah, ke-9 sekarang. Iya. Belum. Oh. Dan ke-7. Ke-7 sahir. Apa itu sahir? Yaitu orang yang mengerjakan gerak yang jahat supaya menambah cerita, mengerjakan cerita yang jahat supaya menambah daripadanya pekerjaan yang menyalahi adat. Sahir, Ibu ya. Sahir itu apa? Tukang sihir. Tukang sihir, cerita yang jahat supaya menambah daripadanya pekerjaan yang menyalahi adat, seperti apa itu? Bola mata dan lainnya, maka itu haram lagi dosa yang besar. Ibu tahu nggak sih tukang sihir? Katanya Tukang sihir. Ibu Nabi Musa bisa tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Tukang sulap. Beda apa kagak? Nah, itu. Beda lah. Sihir mah ada biji. Sulap mainan lama. Kalau sulap itu matanya dibalik katanya ya. Iya, padahal sih ya dia punya keahlian gitu, Bu. Ya, nggak jauh-jauh dari sihir sama sulap ya. Kalau sihir tuh ada unsur magicnya gitu. Ibu-ibu, kenapa Nabi Musa bisa tongkatnya jadi berubah menjadi ular? Karena pada saat itu zamannya orang ahli dalam ilmu sihir. Jadi ibu-ibu, tongkat bisa berubah jadi ular, tambang bisa berubah menjadi ular. Jadi ibu-ibu pada saat itu Nabi Musa ketika berdakwah ke Fir'aun, kemudian diperlihatkan kemampuan Nabi Musa, maka untuk menantang Nabi Musa, Fir'aun mengumpulkan ahli-ahli sihir di satu tanah lapang untuk memperlihatkan siapa nih paling jagonya. Bener nggak nih Musa yang paling jago gitu ya? Karena apa? Nabi Musa mengaku-ngaku kalau sedang berdakwah untuk supaya manusia menyembah Allah, menyembah Tuhannya Nabi Musa. Fir'aun nggak terima. Kenapa? Karena selama ini Firaun mengaku-ngaku dia jadi Tuhan. Nah, ya. Jadi ibu-ibu untuk menunjukkan kehebatannya Nabi Musa, maka ibu-ibu tongkat melawan banyak tuh, Bu. Ada yang tongkat, ada yang tambang, yang bisa jadi berubah ular. Terus siapa yang menang? Nabi Musa, ya, Nabi Musa. Pada saat itu ibu-ibu bukan cuma betul Nabi Fir'aun itu tidak mau beriman, tapi ahli-ahli sihirnya banyak yang beriman pada saat itu. Ya, kenapa? Karena ibu-ibu, kalau Nabi Musa ditolong sama Allah, ya, kemenangannya ditolong sama Allah karena memang itu bukan sihir, itu namanya mukjizat. Ya. Jadi kalau orang yang dekat kepada Allah, bisa-bisa nanti Allah kasih kelebihan, kekhususiatan untuk mendapatkan, kalau Nabi mendapatkan mukjizat, kalau wali mendapatkan karomah. Apa itu karomah? Kayaknya udah belajar nih berkali-kali, ibu-ibu masih bengong aja. Karomah
Karomah itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para waliullah. Kenapa waliullah dikasih kelebihan nama Allah? Karena mereka sangat dekat kepada Allah, ibadahnya, perilakunya bagus gitu Bu ya. Akhirnya ibu-ibu para waliullah bisa dengan sekejap mata sampai ke Mekah tanpa harus seperti kita gitu. Ibu percaya nggak? Ya harus percaya. Kenapa? Karena memang bisa aja Allah kasih. Jadi ibu-ibu ada di dalam kitab Irsyadul Ibad baru aja dibuka pembahasannya seorang pemuda yang bakti banget kepada orang tuanya, ibu bapaknya. Dia adanya di dalam laut, di dalam laut di suatu kubah. Ibu tahu kubah? Kubah tuh adanya di atas masjid, ya di atas masjid. Dia tuh tertutup Bu, tertutup. Tapi dia punya pintu-pintu yang terbuka. Pintunya dari dur itu mutiara, dari zaberjad, dari yakut merah. Bukan kayak pintu-pintu kita ya. Kayak saya ngelihat kayak begini aja pintu, ya Allah. Ini kapan saya punya pintu kayak begini gitu ya. Ini kagak, ini mah jelek ibu-ibu. Ini dari mutiara, dari batu yakut, dari batu zaberjad, kemudian satu lagi dari apa gitu. Itu terbuka Bu di dalam laut. Kira-kira kalau menurut kita ini kubah yang terbuka pintunya kagak masuk itu yang namanya air walaupun satu tetes. Padahal ada di dasar laut. Laut tuh banyak airnya enggak? Banyak. Tapi nggak bisa masuk. Kuasa Allah ya. Itu kuasa Allah. Ya kuasa Allah. Ibu-ibu pas giliran orang tuanya udah meninggal, kata orang tuanya, ya Allah, tolong panjangkan umur anakku. Kata ibunya nih, ya Allah, tolong panjangkan umur anakku untuk taat kepadamu. Nah, ibu-ibu kira-kira kalau kita selama ini berdoanya kayak begitu, benar apa salah? Benar. Jadi ibu jangan minta panjang umurnya cuma sampai ya Allah tolong panjangkan umur anakku segitu doang, jangan. Tapi ya Allah panjangkanlah umur anakku dalam taat ibadah kepada Allah. Untuk taat ibadah kepada Allah. Ya Allah berikanlah aku rezeki untuk taat kepadamu dengan rezeki kita. Ya Allah berikanlah sehat badanku untuk taat kepadamu. Jadi semua ada embel-embel taat kepada Allah. Itu doanya orang tua. Ya. Nah, ibu-ibu dikabul sama Allah. Pas giliran udah keluar, ibunya udah meninggal. Terus ibu-ibu dia ke tepi pantai. Jadi memang orang-orang dulu banyak ceritanya di pantai ya, kayak Nabi Khidir gitu. Nah ibu-ibu pas sampai di pantai, malaikat datang Bu. Malaikat datang, kemudian dimasukin, diajak nyelam. Malaikat bisa nggak nyelam? Bisa aja dia. Dibawa nyelam, ya masuk ke dalam kubah itu. Kenapa ibu-ibu sampai mendapatkan kelebihan seperti itu? Karena taatnya kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tua. Sebelumnya dia diceburin, kubah itu Udah ada, ya, untuk kubah itu. Wallahu alam, udah ada apa belum? Pokoknya dimasukin, dari dibawa menyelam ke dasar laut, ya, dibawa menyelam ke dasar laut, dimasukin ke dalam kubah sama malaikat. kita masih dalam Terus malaikat mah masukinnya menyelamnya udah segitu doang. Bisa punya itu di laut, kalau dia sebak sama laut. Ya, iya. Terus ibu-ibu dan ibu-ibu kan ceritanya begini. Nabi Sulaiman itu adalah nabi dan seorang raja yang kaya raya, ya kan? Terkenalnya ya. Nyanyiannya apa tuh, Bu? Nabi Sulaiman kaya
Kagak bisa. Ayo mah kagak bisa. Ya jadi ibu-ibu, Nabi Sulaiman terkenal seorang nabi yang nabi raja dan kaya raya. Punya bala tentaranya bukan cuman manusia, jin ifrit, semua binatang bisa tunduk mematuhi perintahnya Nabi Sulaiman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan ini mukjizatnya Nabi Sulaiman. Terus ibu-ibu, Nabi Sulaiman perintahkannya jin ifrit untuk menyelam ke dalam laut untuk mendapatkan ilmu. Coba kamu selami ini laut, kali kamu dapat ilmu, berikan kepadaku, kata Nabi Sulaiman. Jin ifrit nggak mampu ibu-ibu, ya nggak mampu. Udah nyelam ibu-ibu, udah nyelam, tapi ibu-ibu nggak nyampe karena terlalu dalam gitu bu ya. Kemudian ibu-ibu disuruhlah sama Nabi Sulaiman jin ifrit yang lainnya nyelam lagi, nggak nemuin juga ilmu. Akhirnya ibu-ibu kata Nabi Sulaiman, gimana ini ya, kepada menterinya. Nah di dalam Al-Quran ibu-ibu, dalam Al-Quran Nabi Sulaiman bilang begini, yang bisa menyelam sejauh mungkin yang ada di lautan sampai ke dasarnya adalah orang yang soleh, yang punya ilmu, indahu ilmun gitu ya. Kemudian ibu-ibu disuruhlah, ini yang namanya menteri, suruh menyelam ke dalam dasar laut. Nah, baru itu ketemu kubah, diambillah kubah itu, dinaikin sama Asif namanya, sama Asif menterinya Nabi Sulaiman, langsung disodorin kepada Nabi Sulaiman. Di dalamnya ada seorang pemuda. Intinya ibu-ibu, tadi kan udah diceritain. Intinya ibu-ibu, akhirnya pas ditawarin gini, kata Nabi Sulaiman, kamu mau tinggal bersama kami, apa kamu mau dikembalikan lagi ke dasar laut? Ke dasar laut di mana tidak sanggup setan menggoda dia. Makanya ibu-ibu kan gini, arah itu ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Ibu-ibu, ketika kita begini, kanan kiri kita, setan ini siap buat mengganggu kita, buat memperdayai kita untuk mengganggu kita, siap mengganggu kita. Tapi ketika kita berdoa, di situ setan nyerah. Ketika kita sujud, setan nyerah. Jadi ibu-ibu, setan paling sedih, paling kecil hatinya, paling putus asa ketika melihat hamba Allah ketika dia sujud. Makanya ibu-ibu sampai ke dasar laut di mana setan tidak sanggup buat memperdayai ini pemuda. Kamu mau nggak tinggal bersama kami, kata Nabi Sulaiman, atau kamu mau dikembalikan? Kembalikan saja saya ke tempat asli saya. Jadi dia lebih nikmat tinggal dalam keadaan sendiri. Kalau kita kira-kira iseng nggak? Iseng sendirian. Ada lampunya usah jadi. Ya tibang lampu. Adalah. Iya. Terus kamu selama ini itu ibu-ibu, pemuda itu hidup dari zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Sulaiman, ketemu sama Nabi Sulaiman. Jadi jumlahnya mencapai 2400 tahun. Itu umur si pemuda. Kira-kira umur pemuda yang udah 2400 tahun, dia rambutnya ubanan enggak? Kagak ubanan. Kesepian enggak? Enggak. Terus kamu makan dari mana? Minum dari mana? Baru mau nanya. Makan dari mana? Minum dari mana, ibu-ibu? Di dasar laut. Enggak keluar-luar, ibadah terus ibu-ibu. Setiap harinya datang seekor burung hijau, bawa apa? Bawa di patuknya, bawa di paruhnya, bawa sejenis makanan yang kayak kepala manusia. Kepala manusia. Udah saya terusin dulu ngomongnya ibu-ibu. Ibu-ibu, ini rasa makanan yang cuma satu jenis doang.
rasanya seluruh makanan yang ada di dunia menyatu dalam satu makanan. Itu dia. Bukan masalah kenyang doang, nikmat dirasakan. Kayak gini ibu-ibu, kaum Bani Israel pertama-tama sama Allah dikasihnya ama manna wassalwa. Manna wassalwa itu sejenis, kalau manna itu sejenis makanan. Makanan itu enak banget. Jadi ibu-ibu, makanan yang ada di dunia ini menyatu dalam satu makanan. Gitu. Ya, ada di situ ada manisnya, ada asemnya, ada asinnya, ada gurihnya, nyatu di situ. Tapi ibu-ibu kaum Bani Israel, ya maaf. Tapi kaum Bani Israel nggak puas dengan makanan yang satu. Akhirnya apa ibu-ibu dikasih sama Allah? Kasih bawang, kasih oyong, kasih cabe, ya macam-macam yang bikin repot kita masaknya. Jadi gurih. Kayak ini propolis 1 tetes, 2 tetes saja mengandung semua. Ini adalah tetesan dari air liurnya lebah. Ya. Jadi ibu-ibu hadirat yang berbahagia, hasil dari bakti sama orang tua membuat seseorang bisa menjadi begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus kan saya cerita tuh, ya Allah, waktu itu ada yang cerita siapa yang mimpin Sada Yunsih, dimimpiin, ditawarin, mau pulang dah. Saya itu pokoknya saya ceritanya gini, enakan di sini, ya, di dunia mah kagak enak katanya gitu ya. Karena dapat nikmat kuburnya gitu. Jadi nikmat kubur itu subhanallah melebihi nikmat apapun gitu, Bu. Kayak bapak mimpiin Ustaz Sarmin. Ustaz Sarmin nikah sama bidadari. Alhamdulillah. Kata saya gini, ya Allah tuh. Yum, masa mimpi Ustaz Sarmin menikah lagi, nikahnya sama bidadari. Kata saya gini, Ibu, lah alhamdulillah itu. Jangan pakai ngiri. Buat bisa bilang. Ya, Ibu. Bu, yang namanya nanti kita ditemani oleh orang laki ditemani sama bidadari nanti di surga. Bukan di alam kubur. Tapi ternyata ibu-ibu ada orang yang dari sejak kubur aja udah ditemani sama bidadari. Jadi amalnya di dunia terus saja ya. Bininya ketemu, iya, bidadari. Nanti bininya kalau setia, dia akan lebih cantik dari bidadari, gitu. Kalau dia nggak kawin lagi, iya. Ada apa-apa, iya. Yang penting berusaha bagaimana caranya suami kita yang kedua lebih soleh. Makanya, Bang, siapa? Nian, Bang, supaya kita ketemu nanti di sono, supaya abang nanti milih sama saya, abang lebih soleh dari suami saya yang dulu gitu. Ya jangan serakah apa. Maksudnya gini, ibu-ibu, kalau iya pertama katanya, pengen juga ketemu sama suami yang pertama. Tergantung nanti. Kita nggak punya hak buat memilih. Kita perempuan nggak punya hak untuk memilih. Yang memilih itu suami. Gitu. Nah sekarang misalnya gini, Bu Aminah, ya bukan masuk lagi ya kalau tidak nanti. Jangan sedih. Jangan sedih. Jadi yang penting kan kita udah nikahnya 2 kali. Masa mau serakah banget sih? Yang kalau dua-duanya masuk surga, alhamdulillah walaupun dia nggak jadi suami kita dalam surga, tapi dia bisa jadi kawan kita, bisa jadi teman kita gitu.
Iya, jangan takut. Baik ya. Tapi tetap kenal ya kita mesti. Kenal lah. Iya, ibu-ibu nanti jangankan yang kita pernah ketemu, anak kita yang keguguran, yang kita nggak tahu Iya. kayak apa modelnya itu anak, nanti ketemu kita. Anak kita kayak gini Hayah, dia meninggalnya ibunya 40 hari apa berapa bulan gitu, belum nggak kenal sama ibunya. Iya. Nanti Iya. kenal, Iya. ibunya nggak kenal sama Aji dia. Muni, Aji Asmuni. Oh, dia tinggal Ya, meninggal. dari kecil. Oh, punya cadangan. Oh, iya. Ibu-ibu, anak yang keguguran, saya juga keguguran. Oh ya Allah, itu mah dia kagak mau Bu masuk ke dalam surga. Masih celangak tuh, dia di pojokan situ tuh Bu. Di pinggir pintu. Diliatin aja nih orang yang masuk ke dalam surga. Kok ibu saya belum datang, kok ibu saya belum Iya, datang. iya. Dia nggak akan mau masuk ke dalam surga kalau belum nemuin ibunya. Iya. Belum nemuin bapaknya. Kalau udah nemuin ibu bapaknya, digandeng dia langsung Bu. Kalau belum nemuin, belum ada juga, ya Rob mana ibu bapak saya, gitu. Nah, dia yang ini ya. Ya. Kalau ibu waktu anaknya meninggal ada ketulung-tulung. Ya Allah tega banget anak saya. Istighfar 3 hari 2. 3 hari 2. Gimana Mas Nen? Orang 3 hari, ya 3 hari. Makanya ibu-ibu istighfar. Kalau yang dulunya suaminya meninggal ketulung-tulung, terus anaknya meninggal ketulung-tulung, orang tuanya meninggal ketulung, ibu ngerti nggak ketulung-tulung? Ya, nangis. Teriak-teriak, nangis, ya, ngomong yang enggak, yang macem-macem, yang enggak nerimain, yang nyalain Allah. Istighfar banyak-banyak supaya apa? Supaya Allah maafin kita, gitu ya. Lanjut ya. Ini baru segini aja udah panjang banget. Teguling-guling tuh. Siapa yang teguling-guling? Ada orang. Ibu-ibu, ya kita nggak tahu ya. Iya. Siapa duluan yang meninggal? Apa saya dulu, apa bapak dulu? Ya, nanti kalau misalnya saya meninggal duluan itu mah, ya ibu jangan deketin suami saya. Jangan ya. Iya, saya pesan sekarang. Iya. Seandainya kan Terus kalau saya duluan, kalau bapak duluan, misalnya saya tertulung-tulung, ngegesor-gesor, ketemu ya di sana ya. kayak apa gitu. Jangan didiemin ya Bu ya. Kalau perlu diomelin. Gitu dok. Dosa yang ngomelin dulu. Gak apa-apa. Jangan diomelin deh. Bilangin. Itu soalnya kan yang nasehatin, suruh sabar, suruh begini gitu ya.